Slide-nya sudah bisa terlihat nih? Sudah, Ibu. Belum ya? Sudah, Ibu. Tampak bergeser tidak? Bergeser, Ibu. Ya. Terkait dengan evidence base untuk asuhan kehamilan dan juga tentang saya mengambil satu contoh jurnal. Jadi asuhan yang kita berikan pada ibu hamil sebenarnya semuanya ada landasan ilmiahnya. Pemeriksaan yang kita lakukan semuanya juga ada rasionalisasinya, di mana pemeriksaan yang kita lakukan adalah bertujuan untuk mengkaji data fokus, kemudian data dasar, di mana nanti akan membantu kita untuk menegakkan diagnosa sampai dengan kita merumuskan asuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ibu. Ya, jadi ingat segala sesuatu kalau itu adalah hal yang dibutuhkan, pasti kita akan berusaha untuk memenuhinya, kita akan berusaha mencarinya. Tapi kalau hanya sekedar kita memberikan asuhan semuanya kita berikan, ada kalanya ibu akan merasa saya sudah tahu buat apa gitu kan, atau ternyata asuhan yang kita berikan cenderung monoton dari pertemuan atau kunjungan ke satu sampai dengan kunjungan terakhir. Nah, tentu si ibu akan merasa saya tidak membutuhkan ini, harusnya saya mendapatkan informasi yang lainnya karena sudah mendapatkan di pertemuan yang kesekian. Nah, makanya di sini ketika kita memberikan asuhan, kita harus bisa atau pandai-pandai kira-kira apa yang dibutuhkan oleh ibu, sehingga saat kita memberikan asuhan, memberikan pampers, ibu akan sangat memperhatikan. Nah, terkait dengan evidence-based practice ya, di sini praktek berdasarkan hasil penelitian yang terpilih dan terbukti bermanfaat. Nah, jadi harapannya ketika kita memberikan asuhan dari ibu kunjungan pertama sampai dengan nanti sebenarnya ibu akan berinteraksi dengan kita terus ya. Untuk yang di asuhan kehamilan ini, jadi sampai dengan menjelang persalinan, itu adalah batas dari asuhan antenatal. Kemudian juga di situ merupakan penerapan yang sistematik, ilmiah, dan eksplisit dari penelitian terbaik saat ini dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan, sehingga asuhan yang kita berikan kepada klien, kepada ibu hamil tersebut adalah asuhan yang efektif. Kita tidak mengada-ada dalam arti karena kita ingin mendapatkan uang yang lebih, mendapatkan jasa yang lebih, akhirnya kita melakukan satu pemeriksaan yang sebenarnya itu tidak perlu. Ya, jadi biar income-nya banyak. Nah, itu juga termasuk asuhan yang tidak efektif. Kemudian juga ketika kita kalau kita tidak melakukan asuhan yang harusnya ibu dapatkan, itu bisa kategori dengan malpraktek ya. Jadi ibu tidak mendapatkan haknya. Nah, itu juga merupakan satu tindakan yang salah. Bagaimana di awal bahwa untuk asuhan yang efektif di antenatal kita mengenal adanya 10P. Nanti di buku KIA juga ada untuk yang 10P. Antenatal care nanti akan Anda sering ketemu dengan istilah ANC ya, berarti ini adalah asuhan selama masa kehamilan. Merupakan satu prosedur rutin yang dilakukan oleh bidan dalam membina suatu hubungan saat kita memberikan pelayanan pada ibu hamil hingga persiapan persalinannya. Ya, jadi kalau sudah muncul tanda-tanda persalinan, berarti tugas kita selesai. Yang di antenatal. Nanti akan berlanjut di asuhan intranatal atau di asuhan persalinan. Nah, harapannya pada saat pertama kali ibu datang, kita sudah membina hubungan baik dengan ibu sehingga ibu percaya kepada kita sebagai pemberi asuhan. Nah, ketika seseorang percaya, kita tahu sendiri ya, kita punya teman yang dipercaya, dia akan bercerita apa adanya, dia tidak akan berbohong, sama seperti ibu. Ketika ibu sudah percaya dengan kita untuk yang memberikan asuhan, mau diapa-apakan mau, ya bukan berarti kita nanti akan menganiaya ibu, enggak.
Tapi saat kita melakukan pemeriksaan, mohon maaf Ibu, saya harus melakukan pemeriksaan pada daerah payudara terkait dengan persiapan laktasi dan seterusnya. Nah, ketika kita mempunyai hubungan yang baik, tentu Ibu akan bersedia ketika kita melakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, kemudian untuk antenatal yang baik di sini merupakan salah satu unsur ya dalam kegiatan Safe Motherhood, di mana kita berusaha untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian baik ibu maupun yang perinatal. Nah, terkait dengan EBM atau Evidence Based Midwifery, khususnya dalam praktek antenatal care, harapannya asuhan yang kita berikan lebih fokus. Nah, dengan lebih fokus ini nanti akan memberikan keuntungan kepada klien tersendiri, mulai dari waktu yang efektif, kemudian biaya yang efektif juga, tujuan dari antenatal itu sendiri juga akan terpenuhi. Ya, tentu kita tahu semua ya bahwa evidence based itu adalah dari bahasa Inggris, di mana itu berasal dari evidence atau bukti dan fakta, sedangkan base itu adalah dasar. Sehingga ketika kita melakukan asuhan kebidanan, kita melakukan praktek, semuanya adalah berdasarkan dengan bukti ilmiah. Nah, diartikan juga sebagai satu proses sistematis untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis. Ya. Tetapi memang untuk yang pendidikan diploma 3 belum ada kewajiban untuk sebagai bidan peneliti. Tetapi secara tidak langsung, ketika Anda melakukan asuhan, mengkaji data, kemudian melakukan pemeriksaan, itu merupakan salah satu dari unsur kita melakukan satu penelitian, sehingga nanti bisa merumuskan apa yang berjalan dengan normal, apakah ada masalah yang sedang dialami oleh ibu, atau si ibu ini harus kita lakukan rujukan karena tidak berada di wilayah kewenangan dari bidan. Nah, sebenarnya apakah evidence base itu akan memberikan manfaat bagi kita? Yang pertama, di situ akan memberikan keamanan bagi kita sebagai tenaga kesehatan. Karena apa? Saat kita memberikan asuhan pada ibu, sudah ada bukti ilmiahnya. Ya. Kenapa kalau ibu yang dia mual muntah bisa kita memberikan anjuran mulai dari mengkonsumsi makanan yang tidak berlemak, kemudian bisa juga mengkonsumsi biskuit kering, minum teh hangat, atau bisa juga ada penelitian di mana itu bisa mengkonsumsi permen jahe sehingga mual muntahnya bisa berkurang. Kemudian dengan adanya evidence base ini akan meningkatkan kompetensi. Jadi asuhan yang kita berikan tidak hanya monoton secara teori saja, dengan adanya pengembangan ilmu kita tentang hypnopressure ya. Jadi kita bisa menekan pada titik-titik tertentu yang itu ternyata bisa membantu si ibu ketika dia mengalami adanya keluhan pusing, kemudian mual muntah atau merasakan adanya nyeri. Bahkan ada teknik akupresur yang itu bisa kita gunakan untuk membantu ibu pada saat proses persalinan, sehingga proses persalinannya akan berjalan mulai dari nyeri berkurang, kemudian juga akan lebih cepat seperti itu. Itu terkait dengan adanya evidence base. Kemudian memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan kebidanan yang termutu. Nah, ketika kita menjadi tenaga, jadi bidan itu sudah termasuk tenaga profesional. Kita bisa memberikan asuhan kepada si ibu ya, sehingga nanti ibu akan merasa puas, kemudian dia akan datang lagi karena dia merasa senang. Sama seperti ini ya, memenuhi kepuasan pelanggan. Ketika si seorang klien itu merasa nyaman, merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, bukti yang paling kuat adalah dia akan datang lagi.
dia akan periksa lagi ke klinik kita. Kalau kita buka praktek mandiri bidan, ya dia akan berkunjung ke situ. Bahkan mungkin ketika persalinan berlangsung pun dia inginnya kita yang menolong. Seperti itu. Itu adalah bukti dari ya, ibu tersebut puas dengan asuhan yang kita berikan. Bahkan nanti dengan keluarga-keluarganya akan diajak ke situ. Saat imunisasi, saat mungkin sakit ringan ya, karena ketika kita membuka satu tempat praktek, ada kalanya ya kita kayak dianggap sebagai dokter. Semua penyakit akan datang ya. Jadi sakit masuk angin juga datang ke kita, kelelahan juga datang ke kita. Padahal kita adalah seorang bidan. Jadi begitu dia puas, dia percaya dengan kita, si ibu maupun keluarganya, dia akan selalu datang untuk melakukan atau memeriksakan ketika ada satu masalah kesehatan. Nah, kemudian juga dengan evidence based ini kita bisa menjelaskan kepada klien ketika ada mitos-mitos yang berada di masyarakat yang itu ternyata bisa mempengaruhi kesehatan ibu, kesehatan mungkin bayi balita seperti itu. Contoh yang pertama, ketika seseorang itu hipertensi ya, pada ibu hamil yang dia mengalami hipertensi, memang kita anjurkan untuk diet rendah garam. Tetapi di sini kalau hipertensi itu sendiri bukan karena adanya retensi garam saja, tetapi ada faktor lain. Cuma dengan adanya diet rendah garam akan membantu terkait dengan penurunan atau ini ya kejadian udin biasanya pada ibu yang preeklamsi itu kan ada edema juga pada daerah kaki. Selain itu juga pada ibu hamil secara fisiologis karena ada penekanan oleh pembesaran rahim pada pembuluh darah di ekstremitas bawah ya, istilahnya aliran darahnya tidak lancar, itu juga akan menyebabkan adanya udin. Kemudian, nah ini juga ada terkait dengan membatasi hubungan seksual untuk mencegah terjadinya abortus dan kelahiran prematur. Ada juga mungkin adat istiadat kepercayaan ya, selama kehamilan dilarang melakukan hubungan seksual. Nanti bayinya jadi kotor seperti itu. Nah, padahal bukan masalah bayinya kotor dan sebagainya, tetapi di sini terkait dengan sperma yang dia mengandung prostaglandin yang itu bisa memicu terjadinya kontraksi uterus. Kemudian juga ketika melakukan hubungan seksual, kemudian ada rangsangan, nah itu juga bisa memicu terjadinya kontraksi uterus. Nah, pada ibu-ibu yang dia mempunyai riwayat obstetri yang jelek ya, jadi ternyata sebelumnya ibu pernah keguguran. Hamil pertama pernah keguguran, sekarang hamil kedua, atau bisa juga pernah keguguran berulang-ulang. Nah, ketika ada riwayat obstetri yang jelek, biasanya memang kita anjurkan untuk lebih berhati-hati. Bahkan di trimester awal, sebaiknya menghindari dulu untuk melakukan hubungan seksual. Tuh, kemudian juga nanti di mendekati HTL ya, kalau dia belum aterem, yang kita takutkan adalah kelahiran prematur. Kenapa? Pada bayi-bayi yang kecil, mulai dari kematangan organ-organ tubuh yang belum mencapai maturnya atau istilahnya pertumbuhan yang maksimal, kemudian juga kemampuan dia bertahan di dunia luar, begitu juga dengan cadangan lemak yang dia masih sedikit, tentu akan menimbulkan resiko ketika dia lahir. Jadi bayi prematur dengan bayi yang berat badannya normal itu akan lebih beresiko pada bayi yang prematur. Kemudian juga pemberian kalsium untuk mencegah kram pada kaki. Pada ibu hamil memang ada keluhan atau ketidaknyamanan selain kram, udem dan sebagainya ya untuk di daerah ekstremitas. Varises juga termasuk. Nah, kalsium di sini bukan hanya untuk kram kaki, tetapi pemberian kalsium memang kita utamakan di mana bayi membutuhkan cadangan kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi.
Sehingga ketika selama masa hamil, kalau konsumsi kalsiumnya kurang, nanti juga akan mempengaruhi ke kondisi ibunya. Jadi bayi akan berusaha mendapatkan kalsium dari si ibu, sementara cadangan kalsium di ibu akan semakin berkurang, nanti bisa osteoporosis. Nah, kemudian juga ada terkait dengan pencegahan bayi besar ya atau bayi makrosomi, biasanya tidak boleh minum es. Nah, ini akan sering ya, kadang kalau panas-panas, pasti puasa ini minum es enak. Minum es tidak dilarang kalau sudah saatnya berbuka puasa. Kalau sekarang nggak boleh, bagi yang berpuasa. Nah, sebenarnya bukan air dinginnya yang bermasalah, tetapi ketika ibu mengkonsumsi minuman ini dalam kondisi gula yang cukup tinggi, dalam arti minum es tehnya terlalu manis, kemudian es campur juga ada susunya, ada sirupnya sekali-kali. Nah, konsumsi gula yang berlebihan itu yang nantinya bisa menyebabkan bayinya besar. Apalagi pada ibu-ibu yang memang dari awal punya riwayat diabetes. Ya, sekali lagi tidak hanya ibu yang punya riwayat, karena ada diabetes gestasional atau diabetes yang itu terjadi hanya pada saat hamil saja. Jadi dulu sebelum hamil nggak ada tanda-tanda diabetes, banyak makan, banyak minum, banyak kencing ya, atau trias, polidipsi, polipasi, dan poliuri. Nah, ternyata pada kehamilan muncul, ini bayinya besar, ibunya juga biasanya orang diabetes ini juga dia mudah lelah. Karena apa? Begitu dia makan, ya cadangan gula itu langsung tidak bisa tersimpan di dalam otot untuk ini ya metabolisme. Jadi bentar kemudian dia pasti akan sudah merasa lapar, dia ingin makan lagi, terus dan terusnya. Nantinya dengan demikian akan menyebabkan bayinya, jadi bukan karena es batunya tidak ya, jadi boleh itu kalau mau minum minuman keras boleh, tapi adalah minuman es ya, bukan minuman yang lain. Sebenarnya mungkin mitosnya banyak juga terkait dengan ini ya, makan pisang. Ada kalanya pisang itu buahnya dempet seperti ini ya, ada yang satu-satu, ada juga yang dempet. Nggak boleh, nanti bayinya bisa dempet juga, karena memang resiko bayi dempet itu juga lumayan ya, dalam arti ada kalanya mereka mempunyai satu jantung untuk ternyata ada dua tapi jantungnya satu, kemudian hatinya satu, atau ternyata panggungnya satu juga. Nah, itu mengapa mereka akhirnya ya, tapi tidak ada alasan apapun ya. Kemudian juga pada saat gerhana bulan, pada saat gerhana bulan harus sembunyi di bawah kasur, nanti bayinya dimakan oleh buta atau raksasa. Enggak. Nah, itu harus kita sampaikan kepada ibu apa saja sih yang dia akan memberikan resiko selama kehamilan, dan juga yang itu sebenarnya hanya mitos saja. Kalau terkait dengan minum jamu memang tidak boleh ya. Jadi pada ibu hamil usahakan tidak mengkonsumsi jamu dalam bentuk apapun. Entah itu jamu tolak angin, jamu galian singset, galian rapat dan sebagainya, kunir asam, apalagi ya, mungkin beras kencur dan sebagainya. Silahkan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diresepkan oleh tenaga kesehatan. Untuk obat batuk itu juga banyak yang memberikan ini ya peringatan. Jadi terkait dengan penggunaan pada ibu hamil, kemudian pada ibu menyusui ya, terkait dengan resiko kemungkinan obat tersebut juga akan masuk ke peredaran darah janin kalau dia di dalam rahim. Kalau dia sudah lahir dan ibu masih dalam masa menyusui, ada kalanya beberapa zat obat tadi juga masuk di ini ya, dalam ASI yang nanti diminum oleh si bayinya. Sehingga memang perlu kita berhati-hati pada saat mengkonsumsi obat, apalagi pada trimester 1 ya, pada proses organigenesis.
Ini saya mengambil satu kajian jurnal, hanya contoh saja, mungkin pada saat materi dengan Bu Septa sudah beberapa jurnal yang dibahas. Di sini adalah tentang penggunaan buku KIA, ya, gambaran pemanfaatan buku KIA dan pengetahuan ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan. Nah, sebenarnya di buku KIA itu apa saja sih isinya? Sebenarnya sudah sangat lengkap ya, bahkan ketika kita tidak mempunyai lembar balik atau leaflet untuk memberikan pen kepada ibu, di buku KIA itu semuanya sudah komplit, sudah dicantumkan semuanya, apalagi untuk yang buku KIA terbaru. Hanya saja untuk buku KIA yang revisi tahun 2020, dia agak berbeda susunannya. Jadi ada dua muka, depan dan belakang. Bagian depan itu adalah untuk yang di awal kehamilan, jadi mulai dari kunjungan ke 1 sampai dengan nanti di persalinannya. Kemudian buku itu akan dibalik pada halaman muka yang belakang itu digunakan untuk yang anak, ya. Kalau ini bentuk PDF-nya memang agak ini ya, bolak-balik kanan kiri seperti itu, gambarnya nggak beraturan. Tapi untuk yang di buku KIA, ketika nanti Anda di puskesmas, Anda bisa membacanya dengan baik karena sudah tercetak. Di sini terkait dengan buku KIA, ya, suatu penelitian memang dilakukan ketika ada satu masalah atau kesenjangan yang ada di masyarakat, dalam arti antara teori dengan yang kita temukan itu tidak sesuai, dan itu memerlukan adanya satu penyelesaian, ya. Dianggap kalau itu tidak terselesaikan maka akan mempengaruhi kesehatan ibu, akan mempengaruhi tingkat baik itu kesehatan maupun kesejahteraan. Nah, ini hanya gambaran singkat aja. Ketika nanti Anda ingin melanjutkan ke program diploma 4 atau sarjana kebidanan, ya, Anda wajib melakukan satu penelitian. Tapi kalau untuk diploma 3 besok untuk tingkat akhir, ya, Anda tidak wajib melakukan penelitian, hanya memberikan satu asuhan komprehensif mulai dari hubungan hamil sampai dengan masa nikahnya selesai. Ini dikaji di wilayah Puskesmas Jatinangor, ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan buku KIA berdasarkan karakteristik umur banyak digunakan usia kurang dari 20 tahun, ada 7 orang sedikit, itu berpendidikan rendah, kemudian primigravida, dan ibu yang bekerja. Kemudian yang pengetahuannya baik, usianya berada pada usia 20 sampai 35 tahun, yang berpendidikan tinggi ada 8 orang, kemudian primigravida ada 36 orang, dan ibu bekerja 26 orang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa orang-orang yang cenderung memanfaatkan buku KIA, ya, ternyata banyak yang di usia kurang dari 20 tahun. Yang sudah tua mungkin malas ya baca seperti itu, atau yang sudah anaknya banyak, sudah hafal, jadi dia karena sudah punya pengalaman dalam paling kayak biyen kayak gitu. Jadi dia berpendapat bahwa kehamilannya akan sama aja seperti pada kehamilan sebelumnya. Kemudian ibu yang mempunyai pengetahuan baik di sini adalah usia reproduksi sehat, ya, antara 20 sampai 35 tahun. Berarti dia benar-benar ingin tahu di kehamilan itu bagaimana sih cara perawatannya sehingga akan menjadi kehamilan yang normal. Nah, itu yang diharapkan. Oke, yang dikaji adalah 220, ya. Banyak sekali, ini uangnya banyak. Sampelnya banyak, uangnya banyak, waktunya juga banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik usia di sini kurang dari 20 tahun, yang dia memanfaatkan buku hanya 7 orang. Kemudian yang usia 20 sampai 35 tahun yang memanfaatkan
dia 97 orang. Oh, lumayan banyak ya. Nah, dengan presentasinya tadi keliru. Oh, tadi dilihat dari persentase per umurnya ya. Jadi kalau dia usianya kurang dari 20 tahun, ada 10 responden di situ ya, ada 10 ibu hamil yang usianya masih muda, 7 diantaranya dia mau membaca, tapi yang 3 nggak mau. Kalau yang dia usianya 20 sampai 35 tahun, ternyata banyak juga yang memanfaatkan, yaitu 95 ibu hamil yang tidak memanfaatkan ada 56. Ternyata masih cukup besar. Di sini berarti masih apa ya? Masih ada kecenderungan ibu itu tidak mau membaca buku KIA. Padahal di situ banyak sekali informasi mulai dari hamil, bersalin, bahkan ke tentang pertumbuhan anak. Dan sekarang untuk buku KIA-nya memang sudah presisi sangat bagus sekali. Kalau ini ya terkait dengan umur ya, pendidikan yang memanfaatkan semakin tinggi apa ya, yang dia pendidikannya tinggi yang memanfaatkan hanya 7 orang, yang tidak memanfaatkan 4, yang dia pendidikannya rendah, nah ibunya jadi senang baca ini, yang dia lulusan SMA, SMP mungkin dia lebih suka ya. Kalau yang dia perguruan tinggi sudah tidak mau lagi untuk baca buku KIA, mungkin lebih cenderung untuk cari di internet karena dia lebih apa ya, luas jangkauannya. Beda dengan yang hanya ibu di rumah gitu. Waktu tahun 2018 tidak seperti tahun-tahun COVID ya, yang memang dunia perinternetan itu luar biasa perkembangannya. Kemudian ini yang primigravida yang memanfaatkan ada 46, 15 orang jarang, sedangkan yang multigravida ada 68, sementara yang tidak memanfaatkan 54. Jadi perbandingannya masih hampir mendekati separuh antara yang menggunakan dan yang tidak menggunakan. Yang tidak bekerja ternyata ini juga banyak yang membaca ya di rumah, sambil layah-layah istirahat gitu, buka-buka buku. Tapi ada juga yang tidak mau, walaupun dia tidak bekerja di rumah, mungkin ada kegiatan yang lain yang dilakukan oleh ibunya. Nah, pada penelitian tersebut, penulis itu menyarankan agar tenaga kesehatan ini bisa menjelaskan dan mengevaluasi pemahaman ibu mengenai kehamilan, khususnya tanda bahaya. Apakah di buku KIA ada? Ada, ya. Jadi mulai dari kehamilan muda sampai dengan kehamilan tua untuk tanda bahaya sudah ada di buku KIA. Kemudian juga kita memang perlu untuk meningkatkan ya keaktifan ibu untuk membaca buku KIA, kemudian juga kita bisa mengadakan kelas ibu hamil, di mana dengan adanya kelas tentu ibu akan lebih bersemangat lagi ketemu untuk mengalami asuhan yang kita berikan. Juga semuanya ada manfaatnya. Ada ya berarti ada landasan atau evidence-nya bahwa di dalam buku KIA itu ternyata akan memberikan manfaat pada ibu selama ibu menjalani proses kehamilannya. Nanti kita ulas sedikit untuk yang buku KIA tersebut. Kemudian juga tentang tablet FE terkait dengan kejadian anemia. Ya, jadi yang ibu dengan pengetahuan kurang, ternyata dia cenderung mengalami anemia. Pada ibu yang pengetahuannya baik, dia tidak anemia. Artinya apa? Ketika seorang ibu hamil dia mempunyai pengetahuan yang cukup, yang baik tentang manfaat dari tablet FE, dia pasti akan mengkonsumsi. Dia akan minum tablet FE. Dia juga akan mengkonsumsi makanan maupun sayuran yang banyak mengandung zat besi. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, udah nggak perlu saya minum kayak gitu. Buat apa? Udah rasanya baunya amis, nggak enak, enak, buat muntah, belum lagi buang air besarnya jadi berwarna kehitaman.
orang jadi nggak mau. Tapi ketika dia tahu bahwa itu sangat bermanfaat nanti untuk mencegah terjadinya perdarahan, kemudian juga akan membantu terkait dengan kelancaran suplai makanan dari ibu ke janin, dia pasti akan mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, karena kalau pas bangun tidur itu rasanya juga nggak enak di tenggorokan ketika kita mengkonsumsi tablet FE, rasanya juga mau. Saya awal-awal juga nggak mau, tapi habis ada kejadian orang anemia kemudian meninggal, makanya saya jadi mau. Kalau nggak terpapar seperti itu mungkin nggak mau minum ini ya, tablet FE. Kemudian ada juga terkait dengan pemeriksaan antenatal dengan kejadian BCLR. Ini hasilnya, coba kita lihat langsung ke hasil. Ya, pada ibu yang melakukan antenatal dengan baik, istilahnya periksa hamil, kemudian menuruti apa yang disarankan oleh tenaga kesehatan, maka bayi yang dilahirkan tidak mengalami BCLR. Ya, dalam arti dia tumbuh secara normal. Tetapi pada ibu yang dia ANC-nya kurang baik, mungkin hanya periksa ketika ada keluhan, nggak ada keluhan ya nggak periksa. Males ah. Nah, ternyata dia meningkatkan risiko terjadinya BCLR. Karena apa? Mungkin terkait dengan nasihat-nasihat untuk perawatan kehamilan itu tidak mendapatkannya. Ya, jadi berisiko sekali. Ternyata ANC itu sangat banyak manfaatnya. Itu terkait dengan beberapa jurnal. Jadi asuhan yang kita berikan mulai dari ibu harus periksa kalau di sekarang adalah 6 kali ya selama kehamilan minimal, kalau sebelumnya adalah 4 kali. Kemudian di situ kita berikan tablet tambah darah, manfaatnya juga sangat bagus. Yang dia rutin periksa terkait dengan komplikasi yang bisa terjadi selama kehamilan juga akan bisa kita cegah. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah tentang P4K. Bukan P3K ya, tapi di sini P4K, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Merupakan kegiatan yang difasilitasi bidan untuk meningkatkan peran aktif dari suami, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi di sini kita libatkan juga masyarakat di sekitar ibu. Tujuannya apa? Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Atau ketika memang ibu nanti ada komplikasi dan tanda bahaya, si ibu sudah siap sehingga ibu akan bisa melahirkan bayi yang sehat. Nah, harapannya adalah ini. Untuk tujuan khusus di sini terdatanya sasaran ibu hamil, nanti akan kita pasang untuk stikernya di depan rumah, sehingga nanti masyarakat juga tahu, oh ya di situ ada ibu hamil, oh dia beresiko, oh dia akan melahirkan tanggal sekian. Jadi nanti ketika sudah hari perkiraan lahir kok belum lahiran, nah tetangganya sudah protes, harusnya kan sudah melahirkan, kenapa ini belum? Nah nanti akan dilakukan satu pengkajian kenapa belum ada tanda-tanda persalinan. Penolong persalinan harus dipastikan oleh siapa. Nah, di kunjungan antenatal untuk persiapan kita juga menanya ibu nanti pada saat proses melahirkan itu ini didampingi oleh suami, oleh pihak keluarga, atau mungkin ada orang tertentu yang ibu percaya untuk mendampingi proses persalinan. Kemudian juga kita tanyakan, ibu ingin melahirkan di mana? Jadi sudah persiapan dulu sampai dengan dari rumah ke tempat persalinan nanti ibu akan naik apa? Kalau jauh kok ternyata saya nggak punya motor, mobil juga nggak punya. Nah, tadi kan tetangga juga tahu ya. Jadi kalau ternyata ibu kesulitan untuk fasilitas transportasi, mungkin di tetangganya ada yang punya mobil. Nah, nanti kita bisa nembung terlebih dahulu ya, Bun. Nanti kalau saya mau melahirkan, saya pinjam mobilnya ya untuk menuju ke tempat persalinan. Mau naik becak juga boleh, tapi kalau perjalanan dari naik becak ke Fasiankesnya itu kok lebih dari 1 jam, nanti kebetulan di becak. Nah, itu makanya harus kita siapkan dari awal. Termasuk calon donor darah. Nah,
minimal disiapkan adalah 5 orang. Karena apa? Belum tentu kita hanya menyiapkan 2, ya kalau cocok ternyata tidak, ya ada masalah atau tidak kedua orang tersebut. Oke, transportasi dan juga jangan lupa untuk biaya ya, karena apa? Ketika ibu nanti melahirkan pasti ada yang menemani di situ. Perlu makan juga, perlu minum juga yang menemani. Nanti harus disiapkan, yaitu kita sebut dengan tabung, yaitu tabungan ibu bersalin. Atau bisa juga dari partisipasi masyarakat dana sosial yang ada di situ. Bisa juga yang sistem arisan atau kalau zaman dulu itu ada jimpitan. Jimpitan itu gini, jadi tiap rumah itu kayak memberikan beras gitu ya, beras ya semampunya atau sudah ada kesepakatan sekian setengah gelas misalkan, nanti berasnya dijadikan satu, mau dibeli siapa. Nah uangnya nanti bisa disimpan untuk dana sosial yang ada di masyarakat. Kemudian adanya perencanaan persalinan termasuk alat kontrasepsi yang nanti ibu akan pakai setelah melahirkan, sehingga tidak terjadi adanya sumbulan ya. Jadi baru 1 bulan anaknya lahir, bulan ketiga ternyata ibunya sudah ketahuan hamil. Nah harapannya tidak seperti itu. Terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ini pada saat kita mengkaji untuk data subjektif, kita tanya ibu dalam keluarga ketika ada satu masalah, ada kegiatan pengambilan keputusan, siapa yang akan mengambil keputusannya? Apakah ibu sendiri bisa, atau harus suami, atau ternyata dengan musyawarah? Nah ini harus kita kaji. Jangan sampai pengambil keputusan itu adalah mertua. Mertuanya di mana? Di luar Jawa, di luar pulau. Terus nanti kalau mau mulai gimana ya, telepon, karena sinyalnya bagus enggak? Nah, itu harus kita kasih. Jangan sampai ketika ada kasus gawat darurat kita terlambat mengambil keputusan sehingga menyebabkan adanya kematian pada ibu dan bayinya. Kemudian juga adanya hubungan dari tokoh masyarakat, kader, dan dukun. Nah, tadi kan kita tempelkan di depan rumah ya. Tentu orang-orang, tetangga, tokoh masyarakat semua akan bisa melihat bahwa di situ memang ada ibu hamil, dia akan melahirkan tanggal berapa, di fasilitas yang mana, udah kita siapkan. Nah, ini stikernya, jadi bentuknya stiker kecil, nanti kita tempel dia separuh ukuran buku yang buku tulis biasa itu ya, kecil. Nanti ditempel nama ibunya, taksiran persalinannya, jadi nanti tetangga bisa, oh iya dia mau melahirkan tanggal berapa ya? Oh harusnya tanggal 26 April. Nah, ini kok belum ada kenceng-kenceng, kamu belum kenceng-kenceng toh. Nah, jadi dia juga akan ikut mengevaluasi tetangganya itu. Kemudian siapa penolong persalinannya? Mau Bu Bidan, Pak Dokter, dokter perempuan, dokter laki-laki ya, karena terkait dengan keyakinan masing-masing. Kemudian mau melahirkan di mana? Di puskesmas, mungkin ada di klinik, atau ternyata harus di rumah sakit. Siapa yang mau mendampingi persalinan gitu juga, suaminya, mantan suami, mantan pacar, nah ditulis. Oke, kemudian untuk transportasi yang akan digunakan sampai dengan calon pendonor darahnya. Ya, jadi pendonor darah juga tahu, oh ternyata saya tercantum dalam peserta donor darah untuk ibu A, seperti itu. Makanya ada keuntungan juga ketika kita mempunyai calon suami atau suami yang golongan darahnya sama. Dalam arti ketika kita mengalami gawat darurat, paling enggak suami kita adalah orang pertama yang akan jadi pendonornya. Tapi beda lagi kasusnya kalau ternyata suami takut jarum. Nah, beda lagi ya. Ternyata suaminya takut kalau disuntik ya. Kita harus cari orang lain. Atau bisa cari di TNI. Di sini terkait dengan manfaatnya adalah mempercepat berfungsinya desa siaga, ya, jadi seluruh masyarakat di situ ikut andil mengawasi ibu, meningkatkan cakupan pelayanan ANC sesuai standar juga. Berarti ketika ibunya nggak datang, bisa juga kita sebagai tenaga kesehatan datang ke sana, atau kita bisa meminta bantuan kader untuk memantaunya. Kemudian cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terampil, ya, di situ tadi ada siapa penolong persalinannya,
ada kemitraan bidan dan dukun, ternyata masih ada dukun bayi ya, karena tidak semua daerah masih ada. Tertanganinya kejadian komplikasi secara dini. Kalau misal ibu ada komplikasi, tadi mulai dari masyarakat tahu, kadernya tahu, kemudian apa itu untuk fasilitas transportasi juga, kalau dia nggak punya tetangga sudah siap. Itu. Kemudian meningkatkan peserta KP pasca persalinan, ya tadinya sudah daftar pengen KP apa, kemudian kita jadi tahu angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi, dan harapannya dengan adanya P4K ini ya, kita tahu stikernya terpasang, kita bisa ikut memantau, maka kejadian kesakitan dan kematian ibu dan bayi ini ya tentunya akan menurun. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi ditempel di rumahnya si ibu hamil sehingga kita bisa membaca. Ya, tetangga juga bisa membaca, kader juga bisa membaca. Jangan hanya ada kalanya cuma disimpan di dalam buku ya, nggak tahu tetangganya. Makanya harus ditempel stikernya di depan. Kemudian kegiatan yang lain adalah kelas ibu hamil. Mungkin nanti akan diulang lagi pada asuhan bidan dan komunitas ya, jelas terkait dengan kelas ibu hamil. Tujuan kelas ibu hamil di sini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang perubahan tubuh, juga keluhan selama hamil, perawatan hamil, persalinan. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini ya, jadi bayi ditempelkan di dada ibu setelah dia lahir, biar dia nyari putingnya sendiri, nyari putingnya ibu sampai dengan dia berhasil ngenyot. Kemudian perawatan nifas juga akan kita sampaikan. KB pasca salin ya, tadi di stiker P4K juga ada. Perawatan bayi baru lahir masih eksklusif sampai dengan nanti terkait dengan akte kelahiran. Ya. Tujuan khususnya ada interaksi dan juga berbagi pengalaman. Jadi biasanya kalau cewek-cewek ibu-ibu ketemu itu suka saling berbagi cerita, bukan gosip ya, berbagi cerita. Kemudian meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku ibu hamil. Mulai tentang kehamilan, perubahan tubuh ya, perutnya membesar, kakinya jadi bengkak, kadang ada garis-garisnya di perutnya. Nah, nanti akan saling bercerita dan ibu akan tahu, oh ini ternyata normal, oh hal ini ternyata tidak normal. Jadi tahu rambu-rambunya. Meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku ibu tentang perawatan bayi baru lahir, diajari cara memandikan bayi, merawat tali pusat, nah kita ajarkan. Meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku ibu hamil tentang penyakit menular, baik itu infeksi menular seksual, kemudian HIV/AIDS, TBC ya, yang batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh, bokrok aja, kemudian berat badannya juga turun, nggak mau makan, nah itu ke arah TBC. Kemudian pencegahan penyakit malaria, ya kita tahu malaria ternyata bisa menyebabkan adanya anemia berat. Untuk penyakit tidak menular seperti jantung ya, jantung itu mempengaruhi kehamilan. Jadi dengan kehamilan itu akan memperberat dari fungsi jantung, sehingga memang ada rambu-rambunya pada ibu yang punya penyakit jantung. Kemudian untuk DM, diabetes mellitus ya, resiko untuk bayi besar, ketika bayi besar, tentu proses persalinannya tidak bisa kita lakukan secara persalingan. Karena apa? Resikonya baunya nyangkut, cuma keluar kepala, baunya nggak bisa. Nanti kalau dipaksakan bisa itu ini terjadi ya patah tulang, daerah klavikula dan sebagainya. Pada penyakit asma juga itu akan mempengaruhi kehamilan. Pada ibu yang mengalami serangan asma, proses oksigenasi akan mengalami gangguan. Ketika itu mengalami gangguan, si janin di dalam rahim juga akan mempengaruhi atau mengalami adanya hipoksia. Hipertensi juga kita sampaikan ya terkait dengan risiko kemungkinan mengarah ke preeklamsi. Meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku itu tentang akte kelahiran. Kita beritahukan caranya bagaimana. Bahkan ada juga yang dikoordinir oleh bidan dan petugas kelurahan ya atau petugas desa.
Sehingga nanti begitu lahir, surat keterangan lahir ada, tinggal nanti diuruskan, masuk ke KK, anaknya dapat akte kelahiran. Di dalam kelas hamil nanti akan banyak manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh ibu ya. Materi yang diberikan secara menyeluruh dan terencana. Jadi memang tiap-tiap pertemuan nanti akan bisa kita sampaikan beberapa materi yang berbeda. Kita sudah bisa membuat rincian materinya sehingga antara pertemuan satu dan selanjutnya itu tidak akan sama. Penyampaian materi lebih komprehensif, kemudian bisa mendatangkan tenaga ahli, boleh ya. Misalkan biar nggak bosan ketemu bidannya terus, nah, kita ganti dengan yang ahli senam yoga, boleh. Pembahasan materi menjadi lebih efektif, kemudian ada interaksi antara bidan dengan ibu hamil, dilaksanakan secara berkala dan kesinambungan, kemudian ada evaluasi terhadap nakes dan ibu hamil pada saat penyajian materi. Sehingga ternyata kok kemarin pakai sistem gini bosan ya ibunya, coba kita ganti lagi dengan metode ini. Nah, siapa yang boleh ikut? Boleh diikuti oleh siapapun ibu hamil yang usianya kurang dari 20 minggu. Boleh, terus kalau masih 12 minggu boleh nggak? Boleh nggak kalau 12 minggu ikut? Boleh, Ibu. Boleh ya. Sedangkan senam hamil hanya diikuti oleh ibu yang sudah 20 minggu ke atas sampai dengan 32 minggu. Nah, jadi di kelas ibu hamil nanti akan selalu ditutup dengan kegiatan senam hamil. Jadi ada kegiatan senam hamil. Nah, kalau yang dia masih muda, kehamilannya tidak perlu ikut. Begitu juga dengan yang sudah kehamilan lanjut. Pertemuannya adalah 120 menit termasuk kegiatan senam hamil selama 15 sampai 20 menit. Jadi tiap sesi akan ada senam hamilnya. Diharap ini ya pesertanya adalah semua ibu hamil, suami dan keluarga boleh ikut ya. Nanti biar tahu kegiatan ibu hamil itu apa aja. Minimal 1 kali pertemuan, boleh dengan kader juga ikut, dan satu kelasnya hanya 10 orang. Ya nggak boleh banyak-banyak, satu desa dikumpulkan semua 20 nggak boleh. Jadi satu kelasnya 10 orang. Kemudian yang jadi fasilitator bidan atau tenaga kesehatan yang mampu ya, karena di situ ada senam hamil, ada penyuluhan juga, nah, berarti dia harus paham tentang kesehatan. Frekuensi pertemuan minimal 4 kali atau sesuai dengan kesepakatan. Kemudian untuk materi juga disesuaikan. Setiap akhir pertemuan dilakukan aktivitas fisik atau senam hamil. Waktunya kapan ya kita bisa sambil ini ya negosiasi. Mungkin jadwal dari puskesmas kegiatannya adalah pada setiap tanggal tiap hari Senin minggu ketiga. Ya, silahkan. Nanti untuk pesertanya bagaimana, bisa apa enggak. Nah ini saat kegiatan senam kelas ibu hamil ya, jadi santai, nggak harus pakai kursi dan sebagainya. Lesehan sambil kita berikan edukasi atau konseling, kemudian nanti akan dilanjut dengan kegiatan senam hamil. Materinya juga ini ya terencana, terstruktur. Nanti terakhir adalah diikuti dengan aktivitas fisik atau senam ibu hamil. Kalau untuk yang pertemuan pertama boleh nanti bisa saling berkenalan, bercerita tiap-tiap ibu hamil bagaimana pengalamannya tentang kehamilan sehingga bisa saling sharing informasi. Nah ini tiap-tiap pertemuan beda. Kalau di pertemuan ke-1 kita bisa menjelaskan tentang pengertian hamil, tanda-tanda hamil, ada keluhan atau ketidaknyamanan yang terjadi, perubahan fisik emosional terkait dengan pemeriksaan kehamilan, kemudian menjaga ibu hamil sehat dan anak cerdas. Nah, ini kita bisa sampaikan di pertemuan yang pertama. Ya, mitos itu kita sampaikan juga. Pertemuan kedua boleh kita mereview materi yang ke-1 atau kalau materi yang pertama terlalu banyak bisa dipilih mana yang sekiranya sudah ibu dapatkan informasinya dan mana yang belum.
kita bisa sharing atau brainstorming curah pendapat. Kemudian kita lakukan evaluasi. Jangan lupa yang terakhir adalah tetap memastikan senang. Nah, pertemuan kedua ini boleh tentang tanda-tanda persalinan, inisiasi menyusu dini itu ya, KB, perawatan masa nifas, mitos-mitos nama persalinan juga banyak. Mulai dari penggunaan rumput Fatimah, kemudian apa ya, ada yang diminta ini apa itu makan kuning telur tapi masih dalam kondisi yang mentah. Nah, seperti itu nanti bisa kita ulas juga terkait dengan mitos-mitos baik itu selama bersalin maupun pada masa nifasnya. Kemudian untuk yang pertemuan ketiga, nah boleh ini materi tentang penyakit-penyakit ya. Jadi antara pertemuan ke-1, pertemuan ke-2, pertemuan ke-3, harapannya materinya berbeda-beda. Sehingga itu tidak merasa bosan ya. Oh ya, sekarang kita akan bahas tentang malaria. Atau mungkin ada bahaya di kehamilan. Atau mungkin di persalinan. Jadi banyak yang bisa kita sampaikan. Kemudian untuk yang pertemuan yang ke-4, nah mulai lebih cenderung ke perawatan bayi baru lahir. Bayi sehat seperti apa, merawat bayi dari mengganti tali pusar itu kalau kan ada juga yang dia nggak berani, kemudian memandikan bayi juga ada kalanya nggak berani, takut Bu, nanti kalau jatuh gimana, kemudian juga ini kulitnya masih tipis, saya takut pegangnya. Nanti kita sampaikan di pertemuan 4 sebagai persiapan ibu menjadi orang tua. Nah ini harapannya kan si suami atau keluarga juga datang sehingga akan paham juga bisa bergantian dengan ibu dalam proses perawatan bayi. Karena apa? Pada masa nifas itu ibu memang cenderung mengalami adanya satu masalah psikologis. Karena apa? Dia mempunyai beban double. Mulai dari merawat suami, kemudian merawat anak bayi. Belum lagi kalau punya kakak, harus merawat kakaknya juga. Belum lagi kalau ternyata ibunya bekerja. Mungkin cutinya juga tidak selama, kalau dia PNS ya 2 bulan, tapi ternyata dia bekerja di pabrik yang hanya sekian bulan saja, 1 bulan. Kalau di sini di dalam keluarga itu tidak saling support, nah ibunya bisa mengalami adanya baby blues atau ini ya istilahnya gangguan psikologi pada masa nifas, tapi dia masih ini taraf awal. Nah, yang kita takutkan ketika postpartum blues ini atau baby blues ini tidak ditangani dengan bagus, dukungan keluarganya kurang, akhirnya itu akan mulai bisa depresi sampai dengan psikosa seperti itu. Jadi alangkah baiknya pada saat ada pemeriksaan antenatal, kemudian kelas ibu hamil, kalau ada keluarga yang bisa ikut, terutama suami, anjurkan untuk bisa sesekali ikut ya biar tahu rasanya. Ini buku KIA yang lama. Oke, kita buka kalau mau ada pertanyaan boleh di room chat. Ini sambil kita buka untuk yang buku KIA yang terbaru. Ya, udah kelihatan untuk buku KIA-nya? Oke, nah, Sudah Ibu. Buku KIA yang terbaru itu susunannya balik-balik ini. Jadi kalau pas ibunya hamil, maka dia gambarnya yang depan sini. Tapi kalau apa itu yang dia udah ke bayinya, nah ini nanti ini yang belakangnya. Jadi yang tadinya muka sini sama muka belakang itu ada. Jadi kalau yang hamil di sini nanti yang pas bayinya kita mulai dari belakang. Di depan ada nama ibu dan juga ada nomor induk.
kependudukan ya, NIK atau KTP Ibu boleh dituliskan, kemudian ini daftar isi, intinya semuanya terbalik-balik seperti ini karena hanya satu muka yang kita baca. Kalau ini berarti nanti di kesehatan anak yang pada saat anaknya sudah lahir. Ada kesehatan ibu, ada kesehatan anak. Ini adalah petunjuk penggunaan ya untuk ibu dan keluarga, kader dan juga tenaga kesehatan. Boleh kalau mau dikasih foto ibunya, tempel di sini. Nama ibu mulai dari nama, NIK, biayanya apakah punya BPJS atau tidak, nanti bisa dituliskan nomor aksesnya atau nomor ini ya, nomor BPJS-nya, golongan darah, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, alamat rumah, telepon, begitu juga dengan suami atau keluarga. Ya, sebagai penanggung jawab ibu, di sini kita tuliskan. Geser di yang sebelah kiri. Di sini ada pemeriksaan. Jadi sesuai dengan standar, pemeriksaan yang sekarang adalah 6 kali. Ya, ibu hamil, HPHT-nya kita tuliskan, berat badan awal, tinggi badan awal, tinggi badan pas pertama kali periksa ya harus kita ukur, yang berikutnya nggak usah. Nah, kemudian kita hitung IMT ibu dari tinggi badan dan berat badannya pada saat awal kehamilan atau sebelum kehamilan. Karena untuk mengetahui apakah ibu termasuk yang gizi kurang, normal, atau yang gizi lebih. Trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nanti bisa dituliskan tanggal ibu periksa. Dia ditimbang, kemudian ukuran lingkar lengan atas bisa 1 kali saja pada saat kunjungan awal. Kalau yang di awal itu ternyata CAC atau kurang gizi, nanti yang berikutnya bisa kita ukur ya untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau tidak. Tensi selalu harus kita ukur pada tiap kali kunjungan. Tinggi fundus, ini periksa tinggi rahim ya, kita tuliskan kalau dia sudah 12 minggu ke atas. DGJ juga ketika sudah kita deteksi, imunisasi, kalau dia di awal sudah TT 5 kali, ya sudah kita tuliskan statusnya T5. Konseling, apa yang kita berikan? Screening dokter, tablet tambah darah kita berikan berapa kali untuk tes laboratorium, menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di puskesmas juga. Ya. Siapa tahu nggak cuma HB, golongan darah, proteinuri untuk cek preeklamsi, gula darah ini untuk yang dia berisiko kemungkinan diabetes mellitus. Kemudian taksiran persalinannya nanti bisa dituliskan berikutnya ketika ibunya sudah selesai di kehamilan. Begitu juga dengan ibu nifas. Ibu nifas di sini ada 4 kali kunjungan, KF1, 2, 3, dan 4 sampai 42 hari. Neonatus juga sama, ini ada 3 kali kunjungan. Nanti bisa dituliskan kunjungan ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, ini untuk yang nifas. Jadi asuhannya dari hamil sampai dengan nanti bayi balita usia 5 tahun bisa masuk di sini. Kemudian ada kotak kontrol minum tablet tambah darah TTD atau tablet FE. Bulan 1, bulan 2, bulan ketiga ini ada 9 bulan. Minimal selama kehamilan ibu mengkonsumsi 90 tablet. Nggak harus di sini 30 enggak. 1 kali periksa 10, 1 kali periksa 10. Nanti pada kehamilan yang berikutnya dia kontrol 2 kali, nah dia bisa mendapatkan tablet FE 2 kali. Ya, boleh juga ini ada tablet FE yang bentuknya karungan gitu ya dari istilahnya Kemenkes itu satu wadah itu isinya 30 tablet, tapi biasanya memang lebih amis, jadi cenderung diberikan tablet FE yang
produksi dari pabrik yang lain ya, yaitu Sangpion, Etavion, dan merek-merek yang lainnya boleh diberikan. Nah ini nanti sambil dicentang itu diminum apa enggak? Karena ada kalanya dapat obat tapi enggak diminum. Nah jangan lupa ditulis terkait dengan menyambut persalinan. Nah ini terkait dengan P4 tadi, P4K. Saya alamatnya memberikan kepercayaan kepada nama-nama untuk membantu persalinan saya pada bulan tahun berapa. Ya kan tadi sudah tahu untuk akhiran lahirnya. Kalau dokter atau bidan namanya siapa. Dana yang digunakan apa ditulis. Terus nanti mau ke Fasiankes untuk bersalin pakai kendaraannya siapa. Nomor HP-nya kalau ternyata itu bukan milik kita sendiri. Kemudian kontrasepsi yang mau dipilih apa, kemudian juga golongan darah, ya untuk resus tidak wajib kalau dia menikah hanya dengan orang Indonesia, apalagi yang balik papan ya, cuma tangga sebelah, tangga sebelah, ternyata dia orang Jawa juga atau satu suku, dan tidak usah resus. Tapi jika dilakukan di Fasiankes tadi bisa untuk resus, ya tidak apa-apa. Nanti HP-nya kita masukkan nomor HP-nya. Bersedia dirujuk jika memiliki faktor resiko komplikasi atau gawat daruratan. Jadi nanti ketika kita cek kok ada faktor resiko, maka ibunya harus siap-siap untuk dirujuk, keluarganya juga setuju. Jadi bukan pas hari H, oh ibunya gawat darurat, bentar Bu saya telepon suami saya, bentar Bu saya telepon mertua saya, bentar Bu saya telepon mbah saya. Nah ini nggak selesai-selesai, akhirnya pas di telepon terakhir sudah meninggal. Itu nggak, kita nggak inginkan seperti itu. Kemudian sudah ada persetujuan dari boleh suami, orang tua atau keluarga. Tadi ya pengambil keputusannya siapa, kita tanya. Ibu hamil tanda tangan, kemudian Bu bidan atau Pak dokter yang mendampingi selama asuhan ANC. Nah di situ ikut tanda tangan juga. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya komplikasi yang berat pada ibu hamil. Kemudian ini ada evaluasi kesehatan pada ibu hamil ya. Tadi ada TB, BB, lila, kemudian imunisasi TT, sudah atau belum kita centang di sini. Ada penyakit atau tidak kita cek juga. Ada perilaku berisiko tidak, misal merokok, alkohol, minum obat-obatan tertentu, kosmetik tertentu. Nah, namanya nggak boleh Bu wanita hamil satu tahun. Boleh, tapi gunakan kosmetik yang aman. Anjurkan untuk konsul ke dokter atau klinik tempat ibunya membeli alat kosmetik. Ada nggak riwayat-riwayat seperti keguguran, bayi kembar, atau ternyata lahir mati? Tuliskan di sini kalau ada komplikasi. Kemudian riwayat penyakit keluarga, ada hipertensi, jantung, gangguan jiwa, diabetes, TB, kelainan darah, sesak nafas, alergi, maupun hepatitis. Atau ada penyakit di luar ini, ternyata ibunya pernah tipes, dirawat di rumah sakit, malaria, dirawat di rumah sakit. Nah, dituliskan. Kemudian pemeriksaan khusus, ini juga memang ada indikasi ya, terkait dengan inspekulo. Inspekulo itu berarti kita melihat ke genitalia ibunya, apakah vulvanya normal, uretranya normal, vaginanya normal, sampai dengan posionya. Tapi ini memang atas indikasi, kan apa? Pemeriksaan ini nggak nyaman, tapi ibu hamil, bahkan juga tidak hamil pun juga tidak nyaman. Bersalin ya terpaksa ya, karena kalau di CT nggak tahu perkembangan kehamilannya. Kemudian ada pemeriksaan oleh dokter, ya biasanya ini masuk ke program puskesmas yang ANC terpadu, jadi diperiksa semuanya. Ada USG juga. Cuma memang ini nanti yang ngisi Pak Dokter ya, kalau untuk yang USG karena kita nggak paham. Kemudian ada pemeriksaan yang dilakukan HB, golongan darah resus, gula darah sewaktu, nanti bisa dicantumkan di sini untuk mengetahui apakah itu perlu rujukan atau tidak. Nah, yang penting lagi ini adalah nanti bisa di-download sendiri ya. Nah, ada grafik evaluasi kehamilan, ada tanggal, ada pemeriksaannya.
Ini adalah grafidogram, jadi kita akan mengukur tinggi fundus uteri itu pakai Matlin dan juga DJJ-nya. Di sini untuk DJJ ditetapkan dalam batas normal adalah 100 sampai 160. Jadi kalau dia di atas 160 atau di bawah 100, berarti DJJ-nya ada masalah, ya, bayinya ada distress. Untuk TFU ini ada garisnya, ini adalah mulai kehamilan 20 minggu. Harusnya normalnya dia berada di garis yang ini hitam ini ya. Jadi ini ada tinggi fundus uterinya. Nah, dicek di angka yang ada di samping kanan. Kalau dia melebihi garis yang ini ya, titik-titik ini, berarti bayinya gede. Kenapa ini bayinya gede? Atau air ketubanya mungkin banyak, perutnya kok besar banget. Atau ternyata yang di bawah. Nah, kalau di bawah ini ada kemungkinan gangguan pertumbuhan dalam rahim. Apakah memang bayinya BBLR, air ketubanya sedikit. Nah, nanti akan kita cek untuk masalahnya. Kemudian untuk nadi dan tekanan darah ibu ya, kita periksa setiap kali kunjungan, kita masukkan. Kalau nadi biasanya menggunakan warna biru ya, untuk yang tekanan darah yang warna merah. Atau mau kebalik ya. Jadi kalau di pas dulu di pas Yankes gitu untuk membedakan nadi subuh gitu ada pulpennya yang berbeda. Kemudian gerakan bayi dicek sudah ada atau belum, ada urin protein tidak, HB, kalsium, aspirin ini untuk yang mencegah ini preeklampsi ya. Tapi tidak wajib. Nah, kalau tadi itu tinggi fundus uteri, yang berikutnya adalah berat badan. Peningkatan berat badan ibu kita hitung IMT. Jadi di awal kunjungan pertama langsung kita hitung IMT ibu. Apakah normal, kurang, atau dia overweight ya, atau obesitas atau kelebihan berat badan. Di sini sudah ada grafiknya. Nanti kita tinggal masukkan ke titik-titik ini berat. Ini adalah kilo ya kenaikannya. Sementara yang di bawah itu adalah usia kehamilan. Ya, nanti silahkan diisi. Ini adalah keterangan IMT ya. Untuk rekomendasi peningkatan berat badan, nah ini yang ada garis putus-putus berwarna hitam. Untuk yang garis berwarna pink, yang tidak putus-putus, itu adalah yang IMT-nya IMT normal itu 18 sampai 18 ini. Jadi nanti harus dicek apakah dia obesitas atau tidak untuk IMT-nya. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kenaikan berat badan. Kalau IMT-nya sudah 30 lebih, ya peningkatan berat badannya dengan 12 kilo. Nanti dia akan obesitas sekali. Tapi dia penambahan berat badannya dianjurkan hanya 5-9 kilo. Bulan nanti berat bayinya kecil. Nah, kita sesuaikan dengan konsumsi makan ibu. Sehingga jangan sampai terjadi obesitas. Ini ada pelayanan dokter, kita screening ya, apakah itu termasuk resiko sedang atau resiko tinggi. Kehamilan ganda, riwayat preeklampsi, diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit autoimun, ini adalah lupus erythematosus, kemudian anti-fosfolipid syndrome, itu kalau ternyata ada di ibunya maka dia kategori yang merah, langsung rujuk. Obesitas sebelum hamil ya IMT lebih dari 30 kilo per milimeter persegi ya, itu ukuran IMT itu juga termasuk resiko sedang. Ibu usia 35 tahun juga sama. Multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru. Jadi ibunya hamil lagi ya, dulu sudah pernah hamil tetapi ini pernikahan yang kedua dengan suami yang baru. Kemudian kehamilan dengan teknologi reproduksi, di sini adalah bayi tabung, itu juga kehamilan resiko sedang. Nulipara, baru yang pertama kali untuk melahirkan. Kemudian multipara, jarak kehamilan sebelumnya lebih dari 10 tahun. Jadi
anak yang pertama dengan kehamilan yang sekarang ternyata jaraknya sudah 11 tahun, 12 tahun. Nah, itu termasuk yang resiko sedang. Kemudian ini main artery pressure atau rata-rata tekanan darahnya ya 90 mmHg, ini terkait dengan hipertensi. Kemudian ada proteinuria, berarti dia juga preeklamsi, maka dia termasuk dalam resiko sedang. Kalau ada 2 resiko dan atau 1 resiko tinggi, maka itu harus segera dirujuk, bukan kewenangan di bidan atau di puskesmas. Kemudian ada lagi ini pemeriksaan dokter pada trimester ketiga. Kalau tadi yang trimester awal. Jadi semuanya terdokumentasi, laboratorium sampai dengan rencana kontrasepsi. MAL ya, bukan MOL ya, tapi MAL. Beda lagi kalau ngemol dan ngemal. MAL itu adalah metode amenorrhea laktasi. Jadi ibu tidak menggunakan alat kontrasepsi, tapi dia memberikan ASI secara eksklusif. Karena dengan ASI eksklusif itu sendiri bisa menekan untuk timbulnya ovulasi. Jadi ibu tidak mendapatkan haid kalau dia ASI eksklusif. AKDR ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau lebih sering terkenal dengan spiral. Bahasanya spiral. IUD. Tapi kalau implan itu yang susuk yang dipasang di lengan. Kalau AKDR dia yang dipasang di dalam rahim. Perlu konseling atau tidak nanti bisa dicantumkan di sini. Kemudian untuk dokter spesialis juga bisa melakukan pemeriksaan ya, kita anjurkan ibu untuk ke dokter spesialis. Nanti catat bukunya tetap di bawah, nanti Pak Dokter nulis di sini. Sama kelanjutannya kalau kurang lembarannya. Nah, ini untuk yang bayinya. Nah, kalau ada rujukan, nah ini akan ditulis ya di rumah sakit. Kemudian dia harus balik lagi ke sini ke puskesmas. Nah, masih bisa dilanjutkan. Untuk pemeriksaan kehamilan di sini sudah ada keterangannya 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga, sudah ada tulisannya ya. Ada timbang berat badan, ada tensi, lila, TFU, kemudian ini palpasi ya, termasuk DCJ, screening tentang imunisasi, tablet tambah darah, pemeriksaan lab, tata laksana kalau ada masalah khusus ya, anemia ya diobati, punya batuk ya diobati. Sampai dengan yang ke-10 adalah temu bicara dan konseling. Nah, ini kita berikan pada ibu hamil. Tetapi pada kunjungan yang berikutnya akan ada beberapa yang hilang. Contoh, tinggi berat badan nggak usah diukur lagi, tapi berat badan selalu diukur. Lila juga sama. Ketika di awal memang kek ya, kita kunjungan berikutnya kita periksa lagi. Tes lab juga kalau sudah dilakukan di awal, nanti ada pemeriksaan ulangan pada trimester ketiga, tergantung dengan kondisinya juga. Kecuali HB harus diulang pada trimester ketiga. Tata laksana khusus juga tidak harus ada, ya, kecuali kalau ibunya ada masalah. Kemudian anjurkan ibu untuk mengikuti kelas ibu hamil sama tadi. Nah, ini adalah lembar balik namanya. Jadi ada beberapa lembar, nanti satu muka lembar balik untuk pankes, nanti kita balik lagi yang berikutnya apalagi dan seterusnya. Perawatan sehari-hari ibu hamil di sini juga ada terkait dengan makan bagaimana, menjaga kebersihan diri ya, gosok gigi, keramas, jaga kebersihan payudara, daerah genitalianya juga, ganti pakaian dalam, istirahat, kemudian ini namanya brain booster ya, bersama suami melakukan stimulasi janin, bisa itu dengan diajak ngobrol, murotal, musik. Nah, ini sangat bagus untuk kecerdasan janin. Yang tidak boleh apa? Nah, ibunya juga harus diberitahu ini kerja berat nggak boleh, merokok atau terpapar asap rokok. Lah, suami saya merokok, Bu. Gimana? Oh ya sudah, merokoknya di luar. Atau istilahnya tidak berada di dalam rumah. Minum minuman keras nggak boleh. Terus tidur terlentang juga tidak boleh ya. Jadi ibu hamil kok tidurnya terlentang tidak boleh karena dia akan menyebabkan
supin hipotensi sindrom. Nah, beli obat-obatan ya tanpa resep dokter nggak boleh, stres yang berlebihan juga nggak boleh, hamil nggak boleh stres. Ini ada tanda bahaya, mulai dari janin kurang bergerak, muntah, demam, ya sampai kejang, ada perdarahan, keluar air ketuban. Terus ini bengkak kaki, tangan, dan wajah, bahkan bisa disertai kejang. Nah, ini semuanya ada tanda-tandanya. Ini yang tentang penyakit. Demam, menggigil, dan berkeringat. Itu adalah gejala dari malaria. Kemudian terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan gatal-gatal, berarti ada masalah di daerah genitalia maupun sistem perkemihan. Sulit tidur dan cemas berlebihan. Ini berarti sudah ke gangguan jiwa. Batuk lama lebih dari 2 minggu, ini adalah TBC, diare berulang, itu sebenarnya gejala ke HIV/AIDS ya. Flu atau diare yang berlebihan tanpa adanya penyebab yang jelas, itu adalah resiko HIV/AIDS. Kemudian jantung berdebar-debar dan nyeri dada, itu adalah gejala dari penyakit jantung. Jadi ketika kita bertanya ke ibu, jangan tanya, ibu punya jantung? Enggak. Tapi yang kita tanya adalah gejalanya. Ya, kadang ibunya nggak ngaku, takut kan nanti di blacklist sama bidannya. Makanya dia kadang berbohong, tapi kita tanya gejalanya. Persiapan melahirkan tadi terkait dengan tanggal perkiraan persalinan, siapa yang mau mendampingi, calon donor darahnya, angkutannya, dananya, melahirkan di mana, stiker PM4K jangan lupa. Kemudian untuk persiapan yang harus dibawa pada saat mau melahirkan sampai dengan nanti rencana tabung. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Jadi tanda-tanda persalinan ini adalah terakhir asuhan yang kita berikan pada ibu pada masa antenatal. Selanjutnya adalah masuk di asuhan ibu bersalin yang nanti di semester 3. Ya, insya Allah nanti semester 3 Anda banyak aspek-aspeknya, aspek ibu melahirkan atau aspek salinan, aspek bayi baru lahir dan neonatus, aspek nifas, dan juga aspek KB dan kesehatan reproduksi. Ya. Mungkin itu terkait dengan evidence base, P4K, dan juga penggunaan buku kaya. Monggo dipersilahkan jika ada pertanyaan atau sanggahan atau sharing, monggo dipersilahkan. Mau langsung mau lewat chat juga boleh. Monggo yang mau bertanya boleh dinyalakan mic-nya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Atau sudah mau masak-masak? Atau atau mau borong takjil ya? Biasanya kalau puasa kan gitu, kita pengen beli takjil macam-macam, tapi habis itu nggak dimakan, ya dimakan cuma satu. Yang lain simpan lagi untuk besok. Ya, monggo jika ada pertanyaan atau sharing. Ya. Enggak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Adelia Agustin. Oke. Apabila Ibu sudah hamil yang kedua, 3, dan seterusnya, materi, oke, ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mbak Adelia. Untuk kelas Ibu hamil, bisa kita berikan materi yang sama. Kalau ada Ibu yang sudah pernah mengalami ya, dalam arti ini adalah kehamilan kedua, ketiga, atau keempat, beliau bisa kita jadikan narasumber, dalam arti beliau bisa kita ajak untuk sharing ya terkait dengan pengalaman pada kehamilan sebelumnya. Itu.
tetapi materi tetap bisa sama karena apa? Anggota atau peserta di kelas ibu hamil tentu tidak hanya yang sudah hamil kedua dan seterusnya, tapi bisa juga dia adalah ibu hamil yang baru. Tuh. Kemudian ketika dia hamil kembar, ya ini agak berbeda. Pada saat ibu ini ternyata hamil kembar, buku KIA-nya pada saat hamil itu satu. Tapi nanti ketika bayinya sudah lahir, ibu akan mendapatkan satu buku lagi. Karena apa? Bayinya ada dua, ada tiga. Nah, nanti tiap-tiap anaknya akan punya buku KIA sendiri-sendiri. Cara kehamilannya gimana ya? Sama. Ya, antara anak 1, 2, 3 dia sama. Tetapi di perkembangannya akan berbeda. Seperti itu. Itu Mbak Adelia. Apakah sudah bisa dipahami atau mungkin ada sharing lagi? Dipersilakan. Ibu sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pesertanya kok sudah mulai berkurang ya? Jangan-jangan sudah ngantri takjil ini. Ya. Mungkin nanti persiapan untuk datang ke kampus setelah hari raya ya. Jadi kita siapkan untuk kegiatan tutorial. Cuma memang kebetulan jadwalnya agak bersamaan dengan keperawatan, jadi akan kita kita diskusikan dulu apakah kebidanan dulu atau keperawatan dulu. Misalkan sudah ada yang mau datang ke sini juga tidak masalah, bisa menempati asrama, nanti bisa sambil belajar di laboratorium ketika laboratoriumnya dalam kondisi longgar untuk latihan terlebih dahulu, karena besok berarti ada 2 kegiatan tutorial ya, jadi ada mata kuliah asuhan kebidanan, yang satunya lagi adalah yang KDKK, jadi keperawatan dasar klinik kebidanan, seperti pemberian obat, suntik gitu kan, suntik juga ada beberapa macam, kemudian ada tensi, istilahnya TTV, kemudian kateter ya, nanti karena di persalinan kita ada kalanya juga pasang kateter, tapi itu beberapa, kalau misalkan bisa kita latih semua, alhamdulillah. Kalau bisa sudah luring full ya, jadi Anda bisa lebih banyak skill yang dipelajari, tidak hanya skill-skill tertentu kayak kemarin yang masih pandemi COVID. Tuh, jadi monggo nanti untuk yang berada di luar jangkauan, dalam arti ketika datang ke sini kok membutuhkan waktu, ada prosedur-prosedur tertentu, nah bisa disiapkan lebih awal sehingga tidak keburu-buru dan sebagainya. Nah, itu monggo nanti bisa intinya walaupun libur hari raya ya, saya harapkan Anda tetap rutin untuk memeriksa WA group kalau ada informasi-informasi, khususnya mendekati tanggal 9 ya, karena tanggal 9 itu adalah mulai kegiatan pembelajaran lagi. Mungkin itu sedikit informasi. Ada yang mau diklarifikasi kembali? Itu kan ya, untuk materi insya Allah nanti saya upload di Healthy, kalian dengan buku KIA yang terbaru bisa dibaca kembali. Monggo untuk bisa misalkan mau melanjutkan persiapan takjil ya, mau ngantri-antri, dipersilahkan. Tetap sehat selalu, prokes tetap dilaksanakan. Terima kasih untuk pertemuan yang luar biasa. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya satu pertemuan ya, boleh nanti kita sambung di sesi berikutnya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat beraktivitas. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Mohon izin live dari Zoom ya. Ibu.